Selamat pagi, kembali Ibu ucapkan kepada seluruh anak-anak Ibu kelas 11 MIPA 1. Pagi ini kita akan masuk kepada pertemuan ke-14 belajar daring kita. Kita masih melanjut kepada bab 2 materi tentang termokimia. Pagi ini kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi. Anak-anak Ibu semuanya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi reaksi, ya. Ada itu entalpi pembentukan, entalpi penguraian, dan entalpi pembakaran. Nah, sekarang pagi ini kita akan menentukan atau bagaimana cara menghitung besarnya perubahan entalpi tersebut. Ada 4 cara dalam menentukan perubahan entalpi. Yang pertama adalah dengan menggunakan kalorimetri. Lalu yang kedua hukum Hess, data entalpi pembentukan, serta yang keempat adalah energi ikatan. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan menggunakan kalorimetri. Nah, apa itu kalorimetri? Yaitu cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Disebut kalorimetri. Jadi dapat menentukan jumlah kalor yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus berikut. Nah, ini rumusnya. Q air sama dengan M kali C kali delta T. Dan Q bom sama dengan C kali delta T. Jadi ada dua jenis nanti dia, ya. Untuk kalor untuk airnya dan kalor untuk kalorimetrinya atau kalori bom kita sebut. Nah, Q jumlah kalor, M massa air larutan di dalam kalorimeter, C kalor jenis air di dalam kalorimeter, kemudian C yang besar kapasitas kalor dari bom, kemudian T-nya adalah kenaikan suhu larutan, ya. Bisa dalam derajat Celcius ataupun Kelvin. Kita perhatikan selanjutnya, oleh karena tidak ada kalor terbuang ke lingkungan, maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap oleh air dalam larutan di bomnya, tetapi tandanya berbeda, ya, sehingga rumusnya Q reaksi sama dengan minus Q air tambah Q bom. Jadi kalor reaksi sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan larutan, sedangkan kalor yang diserap oleh gelas dan lingkungan diabaikan, sehingga bisa kita katakan Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Nah, perhatikan bagan kalorimeter bom yang digunakan untuk reaksi pembakaran. Kalau yang sebelah kanan ini yang rangkaian sederhananya, alatnya, yang di sini inilah sebenarnya rangkaian yang sebenarnya terjadi. Nah, kamu perhatikan di sini ada dua bagian. Inilah yang disebut dengan kalorimeter bomnya. Lalu ini dikelilingi oleh air. Nah, dikelilingi oleh air. Lalu di sini ada elemen pemantiknya. Nah, disinilah tempat reaksi bom itu, ya, tempat reaksi atau bomnya, ya. Nah, di sini ada suhu, lalu ada wadah terisolasi. Nah, inilah rangkaian kalorimeter. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh soal. Sebanyak 50 ml atau 50 gram larutan HCl1M bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml atau 50 gram larutan NaOH1M bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin, tentukan perubahan entalpi reaksi berikut. HCl dalam wujud aquos tambah NaOH dalam wujud aquos menghasilkan NaCl dalam wujud aquos ditambah H2O dalam wujud liquid. Kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, ini dia, ya. Langkah-langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan dulu kalor larutan dengan rumus Q larutan MC delta T. Yang kedua, menentukan kalor reaksi yaitu minus Q larutan. Kemudian yang ketiga, menentukan entalpi reaksi yaitu jika jumlah mol NaOH dan HCl yang bereaksi masing-masing 1 mol sesuai dengan koefisien reaksinya. Maka kita mulai dari langkah pertama, menentukan Q larutan MC delta T. Berapa masanya? Nah, masanya ini kita jumlahkan 50 gram HCl ditambah 50 gram NaOH, maka jumlahnya sama dengan 100 dikali C. Nah, C itu tadi apa?
kapasitas panas jenis ya, C itu ya. Coba kamu perhatikan kembali simbol-simbolnya tadi. Nah, C itu adalah kalor jenis ya, kalor jenis air. Kalau C besar kapasitas kalor dari bomnya. Udah? Kalau C kecil kalor jenis air. Nah, kalor jenis air di sini ditentukan sama dengan 4,18. Ini tadi kan 4,18. Udah? Lalu dikali dengan 6,5 Kelvin. Dari mana datangnya? Dari pengurangan 33,5 dikurang dengan 27 karena delta T ya. Nih. Maka hasilnya adalah 2,717 Joule, 2717 Joule. Nah, Q reaksi tadi artinya sama dengan minus Q larutan. Berarti Q reaksi sama dengan minus 2,717 Joule. Kalau tersebut menyertai reaksi antara 50 ml HCl1M dengan 50 ml NaOH1M. Maka kita menentukan jumlah mol dari HCN dan NaOH terlebih dahulu. Nah, mencari mol jika diketahui volume dan molaritas 0,05 kali 1, maka hasilnya 0,05 tapi dalam satuan mol. Karena jumlah mol reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien, maka campuran adalah ekuivalen. Delta H reaksi harus disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Jadi kita harus menghitung jumlah kalor yang akan dibebaskan jika jumlah HCl dan NaOH yang bereaksi masing-masing 1 mol sesuai dengan koefisien reaksinya. Maka di sini kita lanjutkan perhitungannya di mana Q yang itu 1 mol HCl tambah 1 mol NaOH sama dengan 1/0,05 kali minus 2717 sama dengan minus 54.340 Joule, atau kita ubah ke kilojoule menjadi minus 54,34 kilojoule. Jadi delta H reaksi itu sama dengan Q reaksi, yaitu sebesar minus 54,34 kilojoule. Jadi persamaan termokimianya bisa kita tuliskan seperti ini, lalu kita tambahi delta H di paling akhirnya dengan menuliskan minus 54,34 kilojoule. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua atau lebih cara. Reaksinya dapat dilangsungkan menurut dua cara sebagai berikut. Cara pertama, reaksi satu tahap, dan cara kedua, reaksi dua tahap. Henry Hess, ini nama ilmuwan yang menemukannya, bahwa kalau reaksi dari kedua cara tersebut adalah sama. Ini cara pertama. Cara pertama yaitu langsung pembentukan karbon menghasilkan oksigen itu adalah CO2 dengan delta H-nya minus 394 kJ. Nah, cara kedua, dia menggunakan dua tahap. Yang pertama, karbon tambah oksigen ini tidak langsung menghasilkan CO2, tapi menghasilkan CO dulu. Nah, baru tahap keduanya dari CO direaksikan lagi dengan oksigen, barulah menghasilkan CO2. Jadi, kalau untuk tahap pertama delta H-nya minus 111, minus 111, kemudian tahap pembentukan CO2-nya dia minus 283, kita jumlahkan. Maka hasilnya sama, minus 394. Nah, reaksi pun sudah menjadi reaksi pembentukan karbon tidak. Jadi di sini CO dengan yang ini kan mati. Berarti tinggal C, ini dia diturunkan setengah O2 tambah setengah O2 kan jadi 1 O2, lalu menghasilkan CO2. Jadi hasilnya sama. Maka dikatakan reaksi satu tahap dan cara dua reaksi dua tahap, maka Henry Hess menemukan bahwa kalau reaksi dari kedua cara tersebut adalah sama. Ini buktinya, sama-sama minus 394. Baik cara pertama maupun cara kedua. Ini cara langsung, ini cara tidak langsung. Kita lanjutkan. Hukum Hess yaitu kalau reaksi, ya, jadi pengertian hukum Hess, kalau reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, tidak pada lintasannya. Jadi hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi seperti berikut. Nah, ini dia. Karbon oksigen, cara pertama langsung saja menghasilkan karbon dioksida. Maka di sini delta H-nya minus 788. Nah, cara kedua, keadaan awalnya tetap sama. Ya, karbon ditambah oksigen, tetapi dia melalui tahapan pembentukan karbon monoksida. Dari karbon monoksida ini, jika direaksikan lagi dengan oksigen, barulah menghasilkan karbon
oksida. Inilah keadaan akhir. Ya, jadi kalau kita mau mencari berapa jumlahnya, keadaan awal dan keadaan akhirnya, maka tahap yang pertama ini kita hitung jumlahnya, perubahan entalpinya minus 222. Tahap ketiga kita hitung lagi perubahan entalpinya 566. Kita jumlahkan maka hasilnya tetap minus 788. Jadi itulah yang maksud dengan hukum Hess, bahwa kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal, ini keadaan awal, dan keadaan tidak tergantung pada lintasan. Mau lintasannya berbelok-belok, mendaki, menurun, tapi yang jelas kalau keadaan awalnya sama dan keadaan akhir yang ditujunya adalah sama, maka jumlah entalpinya juga sama. Nah, ini dinyatakan dalam diagram tingkat energi. Ini diagram siklus ya. Nah, kalau dalam diagram tingkat energi seperti inilah dia. Ya, perhatikan, ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Nah, kalau dia mau cara langsung, inilah dia jalurnya. Ini langsung saja. Kalau tidak langsung, maka dia akan melalui ini, dan pada akhirnya dijumlahkan, hasilnya tetap menuju kepada minus 788 kilojoule. Baik, kita lanjutkan. Nah, penentuan kalori reaksi berdasarkan hukum Hess. Ya, ini dia penentuan kalori reaksi berdasarkan hukum Hess. Kalori reaksi dapat ditentukan dengan cara tidak langsung, artinya tidak melalui suatu percobaan, tapi dari kalori reaksi lain yang berhubungan. Ya, kita masuk kepada yang keempat, penentuan kalori reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Nah, kalor reaksi dapat juga ditentukan berdasarkan data entalpi pembentukan zat reaksi dan produknya. Dalam hal ini, zat reaksi dianggap lebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur tersebut bereaksi membentuk zat produk. Kita perhatikan selanjutnya contoh. Nah, ini dia. Diketahui data berikut 1, 2, 3, tentukan entalpi reaksi yang keempat. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, ini agak panjang ya. Nah, perubahan entalpi reaksi yang keempat dapat ditentukan dengan menyusun reaksi 1, 2, dan 3 sehingga penjumlahannya sama dengan reaksi keempat. Reaksi 1 acuannya adalah HF. Nah, ini ya, HF, reaksi 1. Oleh karena koefisien HF pada reaksi 4 adalah 4, maka reaksi 1 harus dikalikan 2. Ini harus dikalikan 2, karena kita menginginkan ini 4, sementara yang ada 2, maka kita kali 2. Hasilnya seperti ini. Kemudian reaksi 2 acuannya adalah CF4. Ini. Nah, di dalam CF4 yang kita inginkan koefisiennya 2, sementara di sini 1, maka kita harus mengalihkan 2. Inilah hasilnya. Reaksi ketiga acuannya adalah C2H4. C2H4 yang kita inginkan berada di ruas kiri. 1 yang diinginkan. Di sini juga terdapat 1, tapi berbeda ruas. Makanya reaksi ketiga harus kita balik. Nah, maka harus kita balik, maka inilah hasilnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Ya, kita jumlahkan, maka nanti hasilnya lah tinggal ini. Ya, jadi kalau yang ini 2H2, ini mati, ya kan? Kemudian apalagi yang bisa dimatikan? 2C, ini. Nah, 4F, nggak bisa ya. Berarti tinggallah dia C2H4 tambah ini jumlahkan 6F2 menghasilkan 2CF4 tambah 4HF. Nah, delta H pun dijumlahkan sehingga hasilnya menjadi minus 2486,3 kilojoule. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Penentuan kalori reaksi berdasarkan energi ikatan. Nah, pengertiannya, ini energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia antara dua atom sehingga terbentuk radikal-radikal bebas disebut energi ikatan. Energi yang diperlukan untuk memutuskan molekul tersebut sehingga menjadi atom-atom bebasnya disebut energi atomisasi. Perhatikan tabelnya ya. Nah, selanjutnya energi ikatan rata-rata. Ini yang terakhir. Nah, kamu perhatikan. Molekul binar yang terdiri atas 3 atau lebih atom mempunyai 2 atau lebih ikatan. Nah, kamu boleh perhatikan di sini. Nanti kita akan lebih membahas ini lagi ya. Nah, inilah rumus-rumusnya. Kamu bisa perhatikan. Oke. Iya. Baru yang terakhir menentukan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Ini rumusnya. Nanti akan Ibu perjelas lebih lanjut lagi. Ini contohnya. Oke. Iya. Udah? Nah, anak-anak Ibu semuanya, cukup sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan ke-14 ini. Nanti untuk pertemuan minggu depan akan kembali Ibu lanjut penjelasannya ya. Baik, sampai di sini dulu. Untuk penugasan kembali lihat di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat.
Selamat pagi.